Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Hari ini luar biasa. Selanjutnya, Tetap semangat, pasti bisa. tetap semangat, pasti bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi di hari Rabu. Kita lanjutkan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang surat Al-Ma'un, kalian sudah membaca Al-Ma'un, sudah menulis Al-Ma'un, sudah menghafalkan surat Al-Ma'un dan memahami isi dari surat Al-Ma'un, yang mana di dalam Al-Ma'un itu ada golongan orang-orang yang mendustakan agama dan golongan orang-orang yang celaka. Nah, semuanya sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, kita akan lanjutkan belajar kita hari ini dengan materi yang baru. Tapi sebelum kita lanjutkan belajar, agar berkah, agar manfaat, mari kita memulai belajar kita dengan membaca doa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Biar berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kita hari ini akan lanjutkan belajar kita, yakni tentang, kita akan belajar apa ini? Mengenal Rasul. Mari mengenal Rasul Allah. Ya, kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi hari ini dan sesi Rabu depan. Sesi yang pertama, bagian pertama, kita akan mengenal makna Rasul Allah, nama-nama Nabi dan Rasul Allah, tugas dan sifat Rasul Allah. Di kelas 4 kalian sudah dapatkan. Jadi Pak Irfan tidak akan banyak mengulang, hanya mengingatkan saja. Ada pelajaran dulu di kelas 4 tentang nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Nanti kita akan ulang sekilas, ya. Baik. Mengenal Rasul-Rasul Allah ini termasuk rukun apa? Iman. Rukun iman. Ya, termasuk rukun iman. Coba rukun iman keberapa? Rukun iman ada berapa toh? 6. Nah, 6. 6, Pak. Iya, 6. Rukun iman ada 6. Terus ini iman kepada Rasul-Rasul Allah itu urutan rukun iman yang keberapa? Coba kita nyanyikan, masih ingat lagunya toh? Iman tertanam di dalam hati. Ya, 4. Coba bener nggak, Mak? 4. Yo, ulangi. Iman tertanam di dalam hati. Beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat.
Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, kepada qadha dan qadar. Itu rukun iman yang enam. Bahagia bila mengimaninya, bahagia bila mengimaninya. Oke, itu tadi rukun iman. Berarti urutan keberapa? 4. Urutan yang keempat. Anak-anak yang soleh-solehah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Nah, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa makna Rasul Allah itu? Kita tadi sudah menyanyi bersama, Rasul. Ya, Rasul itu apa? Rasul itu artinya utusan. Ya, Rasul itu artinya utusan. Nah, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Inilah Rasul. Jadi Rasulullah atau Rasul Allah adalah utusan Allah. Dia menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Ini dalilnya. Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 48. Bagaimana bunyinya? Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Di surat Al-An'am ayat 48 ini artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi tugasnya para rasul adalah memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira kepada orang-orang yang taat. Apa kabar gembiranya? Masuk surga. Memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Apa peringatannya? Nanti kalau tidak beriman masuk neraka. Itu tugasnya para Rasul. Tugas utama sebenarnya mengajak umat manusia menyembah Allah. Tugas utamanya satu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu tugasnya adalah satu, mengajak orang menyembah hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid. Itu. Baik, saya minta lanjutin baca Mas Bangkit. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira untuk maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menanti perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Kelak Rasul memberikan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Ya, terima kasih Mas Bangkit ya. Jadi jelas bahwa Rasul memberikan kabar gembira bagi mereka yang taat kepada Allah dengan diberikan nikmat dan kesenangan baik dunia maupun akhirat. Terus memberikan peringatan bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dapat balasan buruk, yaitu dapat neraka. Jadi jelas. Nah, di sini saya minta lanjutkan Mbak Gania. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Ya, terima kasih Mbak Dania. Ya, jadi Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, dan semua Nabi dan Rasul adalah laki-laki, ya, tidak ada yang perempuan. Ya. Jadi laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu, baik Nabi maupun Rasul. Dan namanya manusia, ya Rasul hidup seperti manusia biasa seperti kita, ya makan, kalau nggak makan ya lapar, ya minum, ya jalan-jalan, ya ke pasar, shopping gitu. Juga menikah, Nabi Muhammad juga menikah, nabi-nabi yang lain juga menikah, juga punya anak, juga merasa sakit, juga senang susah, semakin tua bahkan mati atau meninggal dunia. Nah, semua Rasul, semua Nabi dan Rasul meninggal dunia, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Nah, perlu diingat anak-anak bahwa Nabi dan Rasul ini berbeda. Apa bedanya? Kalau Nabi hanya Nabi saja, dia itu manusia laki-laki diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, dan tidak wajib menyampaikan kepada umat. Jadi untuk dirinya sendiri, dia tidak wajib mengajarkan pada umat. Beda dengan Rasul. Nah, kita tadi kan bahas Rasul. Rasul itu kan utusan. Nah, kalau Rasul, dia manusia laki-laki diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, dan wajib menyampaikan kepada umat karena dia utusan. Ya, kalau utusan berarti wajib menyampaikan. Bedanya Nabi dan Rasul. Terus jumlah Nabi dan Rasul itu ada berapa? 25, Pak. 25, ya. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, kita hafalkan yang ada di dalam Al-Quran ada 25. Ini yang sudah kita pelajari dulu di kelas 4. Tapi anak-anak, sebenarnya ya, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dzar, pernah Abu Dzar ini bertanya kepada Rasulullah. Sahabat Abu Dzar namanya, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa jumlah persis para nabi itu? Nah, ternyata Rasulullah jawab, jumlahnya para nabi itu ada 124.000 orang. Semuanya 124.000 orang, 124.000 orang. Itu jumlah para nabi. 315 diantaranya mereka adalah Rasul. Jadi yang jadi nabi 124.000, dari 124.000 itu 315 jadi Rasul. Dia wajib menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Nah, dari 315 Rasul itu yang wajib kita ketahui dan kita hafalkan adalah 25 Nabi dan Rasul yang ada pada lagu ini, ya. Baik, masih ingat lagunya ya? Kita nyanyikan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Isa, Muhammad. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa
ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, ini 25 nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya ada 25 rasul. Ya, rasul itu juga nabi ya. Pasti yang namanya rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Ya, sekarang kita lanjut tugas dan sifat rasul Allah. Minta tolong Mbak Angga. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat besar, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberikan sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki seorang rasul. Ya, terima kasih Mbak Angga ya. Jadi karena memang para utusan Allah, para rasul Allah ini mempunyai tugas yang sangat besar, sangat berat, harus berhadapan dengan orang-orang kafir. Kadang mereka dicaci, dihina, tidak hanya sampai di situ, bahkan disakiti. Memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat, karena mereka jadi pemimpin agar sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah. Nah, sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Inilah sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Ada 4. Nomor 1 siddiq, nomor 2 amanah, nomor 3 tabligh, nomor 4 patonah. Baik, yang sifat-sifat wajib yang pertama adalah siddiq. Siddiq, saya minta tolong dibacakan Mbak Aza. Pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dan perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Iya, terima kasih Mbak Azhar. Jadi Rasul itu bersifat siddiq. Siddiq artinya jujur atau benar. Nanti nyanyi siddiq artinya jujur. Itu. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mesti ngomongnya Rasul itu mesti benar. Nggak pernah, nggak mungkin, mustahil dia berkata dusta atau bohong. Pasti benar, pasti dia ngomongnya jujur. Kalau ngomong A ya A, B ya B, sekalipun dalam guyonan. Nah, Nabi Muhammad itu pernah guyonan tapi tidak bohong. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah, tanya, Rasulullah, saya ini bisa nggak masuk surga? Nah, nenek-nenek sudah tua. Dan Rasulullah bilang, Nek, yang masuk surga itu muda-muda. Wah, neneknya nangis. Dan ternyata memang dijelaskan bahwa nanti ketika di akhirat, ketika di surga, itu tidak ada yang tua. Yang tua dimudahkan kembali. Itu guyonan Nabi Muhammad. Jadi guyonannya tidak, tetap dia benar, tidak bohong. Ada guyonan lagi. Ada orang gitu sudah mau kemalaman, pamit sama Rasulullah. Rasulullah, saya mau pulang nanti kemalaman. Enggak apa-apa, di sini dulu. Nanti tak siapin anak unta. Ulah anak unta buat apa? Ya sudah pokoknya. Nah, setelah di situ agak lama menjelang maghrib, kemudian Rasulullah siapkan ya unta yang besar. Kemudian orang itu bilang, Rasulullah tadi katanya bilangnya anak unta. Nah, unta itu anaknya siapa? Unta kan anaknya unta juga. Baik, itu adalah sifat Rasul, sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah siddiq. Nah, kita lanjutkan sifat Rasul yang kedua, sifat wajib bagi Rasul yang kedua. Saya minta tolong Mbak Desta.
Kedua, Rasul harus amanah, artinya dan dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Ya, terima kasih Mbak Desta. Oke. Baik, yang kedua, Rasul harus amanah. Ya, Rasul harus amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Seorang Rasul itu mustahil berkhianat. Kalau khianat dia tidak dapat dipercaya. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Disuruh menyampaikan bagaimana caranya sholat, ya disampaikan. Rasulullah menyampaikan caranya sholat. Itu semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Ingkar janji berarti tidak amanah. Itulah sifat yang kedua, ya jelas ya. Silahkan yang ketiga Mbak Melisa. Ketiga, Rasul bersifat tablik, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ya, terima kasih. Jadi yang ketiga adalah sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, walaupun itu sulit, walaupun itu susah, harus disampaikan. Meskipun itu juga membahayakan dirinya. Rasulullah itu pernah mau dibunuh rame-rame sama 12 pemuda, tapi Allah menyelamatkannya. Nabi Ibrahim pernah dibakar. Ya, salah satu mukjizatnya akhirnya Nabi Ibrahim tidak mempat dibakar. Itu atas izin dan kuasa Allah. Karena apa? Dia menyampaikan tugasnya untuk mengajak umat manusia menyembah Allah. Pasti semua Nabi dan Rasul akan ditentang oleh umatnya. Meskipun demikian, dia harus punya sifat tabligh, menyampaikan. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. Apa yang diberikan Allah harus disampaikan kepada umatnya. Ini adalah sifat wajib yang ketiga. Kita lanjutkan sifat wajib yang keempat. Saya minta tolong Mas Hafiz. Rasul bersifat fatona, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas karena memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Nah, inilah yang keempat, fatonah. Ya, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Jadi seorang Rasul itu harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Mengapa kok harus cerdas, kok harus pandai, kok harus bijaksana? Karena dengan fatonah, dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Jadi kalau dia menemui kesulitan, dia bisa berpikir dengan kecerdasannya. Nggak mungkin ya, Rasul bodoh, ya mungkin. Rasul pasti cerdas, pasti pandai. Nah ini perlu diketahui bahwa sifat-sifat para Rasul yang diuraikan tadi ada 4. Ini tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para Rasul. Baik,
Sekarang bagaimana kita meniru sikap Nabi dan Rasul yang memiliki 4 sifat tadi, sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ya, saya minta tolong untuk dibacakan Mbak Namira. Mari kita membiasakan sifat seperti contoh berikut. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama apa Mbak Namira? Berbuat yang benar artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia. Oke, terima kasih Mbak Namira. Jadi, yang pertama yang harus kita biasakan berbuat yang benar. Berbuat yang benar itu yang bagaimana? Perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan, tutur kata, omongan harus baik dan benar. Sing saru-saru, kamu dengar kata-kata saru-saru, ya udah, itu nggak usah digubris, nggak usah dimasukkan ke dalam otak, tinggalkan, buang aja. Perilaku harus baik dan santun. Bagaimana dengan orang tua? Ketika diperintah orang tua bagaimana? Bantu orang tua bagaimana? Disuruh sholat bagaimana? Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi Allah dan manusia. Pasti kalau melakukan perbuatan benar, pasti akan beruntung. Ya, lanjutkan Mbak Gania. Kalau kita dipercaya atau dititipin seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Ya, terima kasih Mbak Gania. Sekali saja kita berbuat salah, terus tunangan, ketahuan, nah, selamanya orang nggak percaya. Seperti cerita gembala biri-biri. Lihat ya, Darjet itu ya. Nah, cerita gembala biri-biri, dia menggembala biri-biri di sebuah bukit, kemudian dia iseng, tolong, ada serigala di sini. Wah, ya, kita tolong. Ternyata ngapusi, ya. Tidak bisa dipercaya. Pertama, kedua, datang juga, tolong, ada serigala di sini. Kedua, ternyata dia berbohong. Ketiga kalinya meskipun itu dia ngomong beneran tidak akan dipercaya karena sudah sering berbuat bohong. Nah, maka jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya. Jadi ini kita niru bisa dipercaya oleh orang lain, dititipi seseorang. Kalau janji dengan orang ya tepati. Ada tugas ya kerjakan semaksimal yang kamu bisa. Oke, lanjut Mas Davano. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Ya, cerdas nurani. Terima kasih Mas Davano. Jadi yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Kalian sudah terima ilmu agama dari Pak Irfan, atau mungkin juga kalian belajar dari YouTube, belajar dari internet, tentang kebaikan-kebaikan dari ustadz-ustadz atau dari syekh-syekh. Ajak mulai dari diri sendiri. Yuk, ini kebaikan kok. Contoh yang hal kecil adalah sholat. Kecil tapi buahnya besar, itu sholat. Yuk sholat. Pak Irfan selalu ngajak sholat. Pak Irfan yang paling memperhatikan itu adalah sholat pada anak-anak semua. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalian misalnya mungkin tidak mengerjakan PR, mengerjakan tugas, nilainya jelek sih tidak masalah. Tapi kalau sholat, berusahalah nilainya 100 gitu ya.
Mbak Febi sudah balik, ya, tolong Mbak Febi berusaha dapat 105 waktu dikerjakan. Mulai dari diri sendiri. Habis itu terus ngajak keluarga, adiknya, kakaknya, atau mungkin orang tuanya, ya. Ajak yuk kita sholat jamaah. Kalau memang tidak bisa sholat jamaah di masjid, ajak sholat jamaah di rumah. Eman-eman, kalau sudah berkumpul di rumah, ada kesempatan sholat berjamaah, jangan ditinggalkan sholat jamaah. Saling mengajak, yuk kita sholat jamaah. Nah, kalau sudah ajak kepada yang lainnya. Seperti hari ini, ngajak kebaikan, Mbak Desta mengingatkan Mbak Febi, mengajak kebaikan. Ajak, yuk hari ini ada Zoom agama. Oke, alhamdulillah. Ini pahalanya Mbak Desta. Mbak Febi bisa ikut Zoom. Tuh. Nah, dan yang terakhir, hidup harus cerdas. Yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Cerdas akal ya pinter akalnya dengan memperbanyak membaca, memperbanyak menonton tayangan-tayangan video yang bermanfaat, kemudian memperbanyak mendengarkan kisah-kisah yang manfaat, ya. Game boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa, sekiranya game itu bisa untuk merefresh otak, boleh. Tapi jangan terlalu lama, yo setengah jam nih lah, ya. Ngegame setengah jam, habis itu baca buku. Habis itu ngegame lagi boleh enggak? Yo istirahatkan dulu matanya, nah, agar mata ini juga fresh. Karena kita menggunakan baca juga pakai mata, nonton video pakai mata, ngegame juga pakai mata, yang lihat semua. Dan cerdas nurani. Cerdas nurani itu cerdas hati. Hatinya cerdas. Maksudnya gimana kok hatinya kok suruh cerdas? Tidak berburuk sangka kepada orang lain, terutama kepada Allah. Akhir-akhir ini kan kita hujan, pagi hujan, nanti sedelok terang, terus udah meneng. Tidak usah ngerasani Gusti Allah. Udan meneng, terus dikai panas, tumben panas. Itu tidak cerdas nuraninya, ya. Oh, Allah pasti berikan kepada kita umat manusia itu sesuai dengan kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan manusia, ya. Kita cerdas nurani, hati kita tidak menyalahkan orang lain, tidak ngerasani orang lain, kemudian tidak berbuat yang jelek kepada orang lain di hati kita, termasuk di hati kita. Inilah 4 hal yang harus kita biasakan dalam rangka kita mencontoh sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, ini sifat mustahilnya. Ya, kidib berarti lawannya siddiq. Khianat lawannya amanah. Kitman lawannya tabligh, baladah lawannya fatonah. Nah, yuk nyanyi ya. Masih sholawatnya sama di puluh ya. Siddiq artinya duduk, mana dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan, fatonah artinya cerdas, hizib artinya dusta, khianat tidak dapat dipercaya, kitman menyembunyikan, balada artinya bodoh. Selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa ibadiha wa nur
absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, alhamdulillah selesai. Nah, hari ini sampai di sini dulu pembahasan tentang mengenal Rasul Allah. Adakah yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Irfan tidak memberikan tugas untuk mengerjakan. Silahkan ingat-ingat kembali, hafalkan nama-nama Nabi dan Rasul yang ada 25. Sudah hafalkan sifat-sifat dan artinya, sifat wajib dan sifat mustahil yang sudah kita berikan lagu tadi. Dan Rabu depan kita akan lanjutkan di sesi atau bagian yang kedua. Nanti kita akan belajar lanjutkan tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu apa? Kalian bisa buka nanti di buku kalian. Ya. Baik anak-anak, mari kita akhiri belajar kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada ilmu yang sudah kita pelajari. Anak-anak jadi tambah pinter, bisa memahami ilmu yang Pak Irfan sampaikan pada hari ini. Ya. Oke, siap? Ya, singkat berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih sudah bergabung di Zoom Pak Irfan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dari Pak Irfan. Terus jaga kesehatan. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.